Masih di Sapa Indonesia Malam, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. KPK menyita 1 mobil mewah dan 4 telepon genggam. Sejumlah barang bukti yang disita KPK langsung dibawa ke gedung K3 KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dengan adanya tambahan 1 mobil mewah, penyidik kini telah menyita total 24 unit kendaraan berbagai jenis dalam perkara ini. KPK akan mendalami isi dari 4 ponsel yang disita dalam penggeledahan hari ini. Tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, ya, yaitu rumah saudara IEG. Ya. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Sudah ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Denny Yosua di Gedung Merah Putih KPK. Niko, barang bukti apa saja yang disita KPK saat menggeledah kediaman ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer dan apa lagi yang ingin didalami oleh penyidik KPK dalam penggeledahan ini? Ya Radi, tadi dijelaskan juga ada 4 ponsel yang disita dalam penggeledahan KPK di rumah dinas ex-wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan juga 1 unit mobil Toyota Alphard berwarna hitam dari rumah dinasnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan juga tadi juga ditampilkan di gedung KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Radi dan juga saudara, bahwa ada lagi 1 unit mobil Land Cruiser yang disita oleh KPK, namun tadi diterangkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa Land Cruiser tersebut ini merupakan pemiliknya, ini masih ada keterkaitan dengan kasus sertifikasi K3 yang menjerat ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dan juga hingga saat ini ada 4 ponsel yang ditemukan oleh KPK di rumah dinas ex-Wamenaker tersebut. Dan ditemukannya ini cukup mencurigakan Radi dan juga saudara, ini ditemukannya di atas plafon di rumah dinasnya. Dan yang masih didalami oleh KPK ini adalah apa maksud atau kenapa di handphone tersebut disembunyikan di dalam plafon di rumah dinas tersebut. Dan nantinya kita masih menunggu bagaimana penjelasan KPK atau hasil pendalaman KPK milik siapa dari handphone tersebut dan juga apa isinya, apakah nanti terkait dengan kasus sertifikasi K3 yang menjerat Immanuel Ebenezer ataupun ada hal lain yang ada di dalam handphone tersebut. Dan juga terkait dengan tersangka, Radi dan juga saudara, sejauh ini KPK sudah menahan 11 orang tersangka termasuk Immanuel Ebenezer dan juga orang yang dijuluki Sultan yang merupakan koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker yang bernama Irvian Bobi Mahendro. Dan juga belakangan diketahui ini ada 1 tersangka yang berinisial MM yang istrinya ini bekerja di KPK, Radi dan juga saudara. Tadi diterangkan juga oleh jubir KPK Budi Prasetyo bahwa KPK ini tidak memberikan toleransi, siapapun ini bisa dilakukan pemeriksaan di gedung KPK termasuk suami dari istri yang bekerja di KPK. Dan kedepannya KPK juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Menteri Tenaga Kerja saat ini, yakni Yasirli, dan juga Menteri Tenaga Kerja era Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Ida Fauziah, terkait dengan kasus ini. Karena kasus ini berdasarkan keterangan dari Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu telah bergulir kasus pemerasan sertifikasi K3 ini telah bergulir sejak 2019 hingga 2024. Namun pemeriksaan dari Menaker Yasirli dan juga ex-Menaker Ida Fauziah ini tergantung kebutuhan dari penyidik KPK itu sendiri. Untuk sementara demikian, Radi. Oke, kalau begitu
setelah ini, selain tadi yang Anda katakan soal Menteri Yasiri, Menteri Ketenagakerjaan dan ex-Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya Ida Fauziah yang juga kemungkinan akan diperiksa oleh KPK. Dalam tahap penyidikan saat ini, dalam konteks penggeledahan tadi yang sudah dilakukan oleh KPK, apalagi yang akan didalami? Singkat saja, Niko. Ya tentunya barang-barang bukti ini juga masih terus didalami, apalagi yang kita ketahui barusan bahwa ada 4 ponsel yang ditemukan di atas plafon rumah, yang ini menjadi membuat kita bertanya-tanya, Radhi dan juga saudara, untuk apa keempat ponsel tersebut disembunyikan atau diletakkan di atas plafon rumah? Apakah nantinya tujuannya untuk disembunyikan atau ada hal lain yang nantinya kita masih menunggu bagaimana penjelasan resmi dari KPK terkait dengan ponsel-ponsel tersebut. Dan juga ada beberapa barang bukti lain yang masih perlu pendalaman keterkaitannya antara dari kasus sertifikasi K3 yang menjerat Emmanuel Ebenezer. Radhi. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan